kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3628 Perubahan. Penegak hukum mencibir, kamu membunuh Penatua Penilaian Istana Bulan, dan kamu masih berpikir kamu tidak bersalah. Alexis berkata dengan ringan, Penatua Penilaian. Bisakah dia mengaturnya penilaian untuk saya? Saya membunuhnya, tetapi itu ketika dia menyerang saya, apakah Anda sudah mencoba menghentikannya? Karena dia ingin membunuh saya membunuhnya, apa gunanya saya membunuhnya? Penegak hukum tertawa dan berkata, Nak, apakah Anda membuat kesalahan? Anda ingin berbicara tentang keadilan denganku? Apakah bajingan sepertimu memenuhi syarat? Di depan saya, bahkan jika saya meminta Anda untuk berlutut, Anda harus patuh, mengerti? Untuk bajingan, perlawanan itu sendiri adalah dosa. Penegak hukum berhenti, dan niat tombak yang sudah menakutkan tiba-tiba meledak. Dia menyeringai pada Alexis dan berkata, namun, sekarang, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Nak, mati, dan bayar harga untuk kebodohanmu. Katakan, jika kamu ingin pergi ke wilayah jiwa bulan, aku akan membunuhmu. Nah, jika itu masalahnya, maka kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Petik 2. Mencari kematian. Penegak hukum tersenyum menghina, sampah ini, masih keras kepala dan menggertak. Cukup konyol. Saat berikutnya, tombak melintas. Badai es hampir membekukan seluruh langit dan menghancurkannya. Dalam kehampaan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan semua jenis bahan berkualitas tinggi di Istana Bulan mulai pecah dan jatuh. Di mata penegak hukum, ada warna yang sangat bersemangat. Ini adalah tombak ilahi yang tidak kompeten yang telah dibebankan secara ekstrim. Dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Sekarang tombak ini ditembakkan, apa yang dia rasakan adalah kekuatan kuat yang dapat menembus dunia, meletus dari tombak di tangannya. Tombak ini bisa dikatakan sebagai puncak pukulan penegak hukum ini. Meskipun murid-murid Istana Bulan masih berjuang dengan tombak, mereka semua tampak kejam dan menatap Alexis dengan penuh harap. Bocah aneh ini, dia harus mati sekarang. Tidak peduli seberapa jahatnya dia hanya alam dewa, bagaimana dia bisa menghentikan tombak yang sangat menantang langit ini. Bahkan Kirana mengepalkan tinjunya dan menatap Alexis dengan gugup. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatan Alexis, tetapi tombak ini terlalu kuat, Kirana khawatir. Tapi semua orang tercengang setelah melihat reaksi Alexis. Mengapa? Awalnya, menurut pendapat mereka, meskipun Alexis tidak dapat memblokir tombak penegak hukum, setidaknya dia akan hanya bisa menghindar, kan? Tapi bagaimana dengan Alexis? Berdiri di tempat yang sama, bahkan tidak bergerak, tidak ada niat untuk menembak sama sekali. Penegak hukum mencibir, apakah limbah ini benar-benar menyerah? Di wajah cantik Kirana, ekspresinya berubah, dan dia berteriak dengan cemas, Alexis, apa yang kamu lakukan? Cepat pergilah. Alexis, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menjadi besar di hadapan tombak ini. Baik. Jika tidak bergerak, tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Namun, Alexis sepertinya tidak mendengarnya, dan masih berdiri di sana, tidak bergerak, bahkan tanpa mengangkat jarinya. Penegak hukum penuh dengan niat membunuh, dan tiba-tiba bersatu, matanya menghina dan kejam, dan aura tajam pada tombak menjadi semakin ganas. Sekarang, bahkan jika anak ini ingin bergerak, dia tidak punya kesempatan lagi. Tombak itu hendak mengenai kepala Alexis dengan keras. Bahkan jika itu adalah gunung raksasa, itu bisa berubah menjadi ketiadaan di bawah tombak ini. Bagaimana dengan otak manusia? Di mata orang-orang di Istana Bulan, anak di alam dewa ini akan mati. Tidak ada yang bisa membuat keajaiban dua kali berturut-turut. Tapi, pada saat ini, gelombang aneh tiba-tiba menyapu tubuh Alexis. Samar-samar, roh seorang wanita sepertinya muncul. Dunia tampaknya membeku, dan seluruh Istana Bulan terdiam. Itu adalah ritme dari pemakan jiwa.
Itu adalah nafas Aurora. Alexis sedikit terkejut, tetapi dia masih melafalkan dengan lembut, memakan jiwa dan mencapai langit. Namun, keempat kata ini seperti keputusan yang dikeluarkan oleh gunung, dan itu ditakdirkan untuk hidup dan mati. Kekuatan jiwa yang sangat menakutkan, terbungkus dalam rune yang melahap jiwa, menuju lautan kesadaran penegak hukum. Penegak hukum, sebagai murid dalam Istana Bulan, di atas jiwanya, secara alami tidak mungkin bisa pertahanan. Bahkan dapat dikatakan bahwa pertahanan jiwa orang ini cukup kuat. Tapi, di depan roh pemakan jiwa Alexis dan Aurora, pertahanan jiwanya seperti selembar kertas, dan dalam sekejap, itu rusak. Rasa takut yang tak terbatas langsung menenggelamkan kesadaran penegak hukum, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, matanya sudah redup. Nafas kehidupan hilang. Tombak menakutkan itu, energi dingin bermata tajam, seperti halusinasi, menghilang dalam sekejap. Ketika seseorang meninggal, bagaimana mereka bisa mempertahankan keterampilan bela diri mereka? Alexis, bukan karena dia tidak berencana untuk menembak, tetapi memilih waktu yang paling tepat untuk memakan jiwanya dan membunuhnya dengan satu pukulan. Semua murid Istana Bulan yang masih hidup akan runtuh saat ini. Mereka bahkan tidak bisa memahami apa yang mereka lihat. Dengan bunyi gedebuk, tubuh tak berjiwa penegak hukum itu jatuh ke tanah, darah mengalir dari 7 lubang buriknya. Para murid Istana Bulan menyaksikan adegan ini, dan di telinga mereka, duka jiwa penegak hukum bergema samar. Gemetar. Gemetar tak terbendung. Tubuh dan pikiran bergetar bersama. Penegak itu adalah murid dalam Istana Bulan. Bagaimana bisa Alexis dengan mudah menghapus jiwanya seperti ini? Apalagi sepertinya itu bukan pemusnahan biasa, tapi tiba-tiba melahap jiwa penegak hukum. Pemuda acuh tak acuh di depannya sebenarnya adalah seorang kultivator jiwa. Selain itu, dia adalah seorang kultivator jiwa yang dapat melahap jiwa-jiwa kultivator di tahap awal alam perbaikan dalam sekejap, yang sangat menakutkan dan sangat luar biasa. Itu tidak terlihat seperti sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Iblis, hanya iblis yang bisa memiliki kemampuan ini, kan? Belum lagi, penampilan Alexis sebelumnya melawan langit. Aku khawatir roh-roh jahat yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan, kan? Ini membuat mereka takut, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Alexis memandang murid-murid Istana Bulan yang ketakutan dan meringkuk di tanah, dan berkata dengan ringan, "Sekarang, kamu dapat mengatur penilaian untukku." Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, tubuh mereka bergetar dan segera bangkit dari tanah. Salah satu murid dengan basis kultivasi tertinggi memberi hormat kepada Alexis dengan sangat hormat. "Ini. Silakan tunggu sebentar, saya akan mengaturnya. 10 napas, tidak, 3 napas, Anda bisa siap." Alexis sedikit tersenyum, "Ini adalah sikap yang harus kalian miliki, saya harap kalian bisa mempertahankannya, jika tidak." Dia melirik tubuh penegak hukum dan berkata dengan ringan, "Seperti apa jadinya? Kalian semua tahu apa yang akan terjadi, bukan?" Sekarang, beraninya murid-murid Istana Bulan ini tidak mengatakan apa-apa kepada Alexis. Satu persatu, mengangguk seperti bawang putih. Setelah hanya 3 napas, semuanya sudah siap. Bab 3629 Mimpi Buruk akan datang. Melihat ini, Alexis tidak bisa menahan senyum masam. Tampaknya dimanapun dia berada, dia telah memenangkan kekuasaan sendiri. Bagaimana bisa adil tanpa kekuasaan? Di bawah kepemimpinan para murid Istana Bulan, Alexis dan Kirana segera datang ke tempat ujian. Penilaian Istana Bulan semudah memasuki formasi teleportasi ke wilayah Jiwa Bulan. Antara aula Istana Bulan dan formasi teleportasi wilayah Jiwa Bulan itu adalah koridor yang diaspal dengan permata seperti zamrud. Mata Alexis sedikit menyipit, aura di koridor ini dibentuk oleh banyak larangan yang tumpang tindih. Jika Anda ingin maju, Anda hanya dapat melakukannya dengan terus-menerus melanggar larangan. Kelihatannya sederhana, tapi sama sekali tidak mudah. Dan menurut pengenalan murid Istana Bulan barusan, semakin banyak orang memasuki koridor ini, semakin kuat larangannya. Alexis, lebih sulit untuk berjalan melalui koridor dengan Kirana. Namun, ini hanya untuk kultivator tingkat pertama biasa di alam perbaikan.
Alasan untuk membangun sistem penilaian semacam ini adalah, pertama, ini adalah permintaan dari kekuatan utama di wilayah jiwa bulan. Lagi pula, jika tidak ada batasan, wilayah bintang giok akan mengalir ke wilayah jiwa bulan. Meskipun lingkungan seni bela diri di wilayah jiwa bulan di alam ekstrateritorial jauh lebih baik daripada wilayah bintang giok di alam ekstrateritorial. Itu cukup untuk menampung para pejuang dari seluruh wilayah bintang giok, tetapi siapa yang ingin tiba-tiba memiliki beberapa puluhan ribu prajurit yang dituangkan untuk bersaing dengan diri mereka sendiri untuk sumber daya seni bela diri? Kedua, dia juga pendiri Istana Bulan di masa lalu. Dia ingin melindungi prajurit wilayah bintang giok. Wilayah jiwa bulan lebih kejam daripada wilayah bintang giok. Terlebih lagi, ketika orang-orang dari wilayah bintang giok pertama kali memasuki wilayah jiwa bulan, mereka pasti ditolak. Jadi kultivator wilayah bintang giok yang ingin bertahan hidup membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Jika Anda bahkan tidak dapat melewati penilaian semacam ini, jangan pernah berpikir untuk memiliki pijakan di wilayah jiwa bulan. Namun, Alexis sekarang memiliki kekuatan untuk melawan keberadaan awal alam perbaikan. Bahkan jika dia membawa Kirana untuk menggandakan intensitas larangan koridor Zamrud ini, itu tidak berguna baginya. Alexis meraih pinggang ramping Kirana dengan satu tangan, dan berkata dengan ringan, pegang erat-erat dan jangan lepaskan. Kirana mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik memerah, tetapi dia tidak menolak, tetapi membenamkan wajahnya ke dalam dada Alexis. Saat berikutnya, mata Alexis tiba-tiba tajam, dan metode hukum besar, tubuh iblis, kekuatan menghancurkan langit, dan lainnya ditampilkan satu demi satu. Pedang iblis muncul di tangannya, kekuatan yang melahap jiwa melonjak keluar, seni pedang penghancur berbalik, dan aura jalan penghancuran meresap ke udara. Pada saat ini, Alexis seperti dewa kematian yang menghancurkan dunia yang datang dari dunia bawah. Merasakan tekanan yang menakutkan, murid Istana Bulan mundur dengan cepat, menatap Alexis dengan ngeri. Apakah ini kekuatan sejati Alexis? Alexis, itu sangat mengejutkan mereka sehingga mereka sedikit mati rasa sekarang. Bahkan jika Alexis adalah reinkarnasi dari Tuan Reinkarnasi, akankah mereka mau menerimanya? Murid-murid dari wilayah jiwa bulan ini telah sepenuhnya menumbangkan pemikiran seni bela diri mereka. Saat berikutnya, cahaya pedang abu-abu hitam meledak. Koridor Zamrud tampaknya dirangsang oleh sesuatu, cahaya hijau menyala liar, dan formasi yang dibentuk oleh rune yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu, dan bergerak menuju cahaya pedang abu-abu hitam untuk menekannya. Tetapi, ini rusak. Masing-masing formasi ini cukup untuk menahan kekuatan penuh dari keberadaan lapisan pertama dari alam perbaikan, tetapi di hadapan pedang Alexis, itu bisa dipatahkan. Suara klik berlanjut, dan ribuan formasi hancur dalam sekejap, dan seluruh koridor Zamrud redup. Pada saat ini, Alexis sudah berjalan melewati koridor bersama Kirana. Semua murid Istana Bulan, seolah-olah mereka ketakutan, menatap pemandangan di depan mereka. Satu pukulan. Hanya satu pukulan akan benar-benar mematahkan batasan di koridor ini telah menyegarkan catatan evaluasi dalam sejarah Istana Bulan, kan? Belum lagi, saat Alexis masih bersama Kirana. Intensitas larangan di koridor telah berlipat ganda, tetapi ini masih hasilnya. Pada saat ini, sosok Alexis dan Kirana telah menghilang dalam formasi teleportasi. Setelah beberapa saat, Alexis dan Kirana membuka mata mereka lagi. Tujuan masuk adalah sebuah bangunan yang sedikit mirip dengan Istana Bulan di wilayah bintang giok. Namun, keduanya tidak peduli dengan lingkungan sekitar, yang menarik perhatian mereka adalah konsentrasi dan kualitas energi spiritual di sekitar mereka. Belum lagi Kirana, bahkan Alexis terlihat kaget. Aura wilayah jiwa bulan telah melampaui tingkat transformasi gas dan cairan, tetapi secara langsung meningkat menjadi aura berkualitas lebih tinggi. Itu sama sekali tidak sebanding dengan wilayah bintang giok dan kerajaan surgawi. Di sebelah formasi, seorang murid Istana Bulan yang bertugas menjaga melirik Alexis dan Kirana, seolah-olah melihat seorang kepala dusun memasuki kota. Namun, warna luar biasa muncul di wajah murid Istana Bulan ini segera. Apa yang telah terjadi?
Bagaimana mereka berdua lulus penilaian? Alexis juga tenang saat ini, berjalan ke arah murid dan berkata, "Halo, apakah saya harus melalui beberapa formalitas ketika saya pertama kali memasuki wilayah jiwa bulan?" Pertama kali seorang prajurit yang memasuki wilayah jiwa bulan dari wilayah bintang giok, untuk melalui beberapa formalitas untuk mengotentikasi identitas mereka, dan pada saat yang sama, mereka akan mendapatkan token yang dikeluarkan oleh Istana Bulan, sehingga mereka dapat dengan bebas melakukan perjalanan antara dua alam. Alexis tidak yakin di mana Stella berada, terlebih lagi, dia juga masih menunggu berita dari Lucky, jadi dia secara alami harus bersiap untuk ini. Murid Istana Bulan kembali ke akal sehatnya, menatap Alexis dengan heran, mengangguk dan berkata, "Baiklah. Silakan tunjukkan pada saya token identitas kalian." Pada saat ini, sikapnya agak hormat. Lagi pula, jika Anda tidak cukup kuat untuk memasuki wilayah jiwa bulan sesuka hati, maka hanya ada satu situasi. Latar belakang. Itu hanya bisa dilakukan dengan latar belakang yang kuat. Menurut pendapatnya, Alexis dan Kirana mungkin adalah anak tidak sah dari master wilayah jiwa bulan tertentu. Singkatnya, bahkan jika dia adalah murid Istana Bulan, dia hanya murid luar. Orang seperti ini dengan asal yang luar biasa, dia tidak mampu membelinya. Murid Istana Bulan ini jelas disalahpahami, tetapi jika dia tahu bahwa Alexis telah membunuh penatua penilaian Istana Bulan dan penegak hukum yang merupakan murid dalam, dia memasuki wilayah jiwa bulan. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Alexis dan Kirana berjalan keluar dari aula Istana Bulan, bermain dengan batu giok di tangannya, dan murid Istana Bulan tidak hanya menyelesaikan semua formalitas dengan sangat cepat setelah salah paham tentang identitasnya, dia bahkan memberikannya kepadanya. Mendapat peta wilayah jiwa bulan. Peta ini tidak hanya mencatat kondisi geografis dari berbagai bagian wilayah jiwa bulan, tetapi bahkan distribusi pasukan lokal, dan lainnya. Ada catatan terperinci, dan lokasi mereka saat ini disebut Kota Wuyan. Agak jauh dari Sekte Enam Jalan. Tapi itu tidak terlalu jauh dari keluarga Zir. Kota Julao. Alexis membisikkan nama sebuah kota, dan cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya. Kota Julao ini adalah kota kecil tidak jauh dari Kota Wuyan, dan keluarga Zir adalah kekuatan paling kuat di kota ini kecuali rumah tuan kota. Di mana keluarga Zir dari Eliezer berada? Bab 3630 Perilisan. Segera, Alexis dan Kirana, dengan sekejap, menuju ke kota Julao. Apakah keluarga Zir tidak bersalah? Tentu saja tidak, tanpa izin dari kepala keluarga Zir, bagaimana mungkin Eliezer membawa beberapa orang dari alam perbaikan untuk membalas dendam? Anda harus tahu bahwa bahkan untuk pasukan kecil dalam satu wilayah jiwa bulan, ketiga kultivator itu adalah kekuatan tempur yang relatif berharga. Ada sebuah rumah yang sangat besar dan mewah dibangun di kota Julao. Terletak di daerah yang paling makmur di kota. Ini adalah rumah dari Eliezer. Tetapi pada saat ini, ada suasana suram yang tersisa di keluarga Zir, yang sangat bergaya di masa lalu. Di aula utama keluarga Zir, seorang pria paruh baya dengan kepala botak, tanpa alis dan wajah seram, memandang seorang pelayan yang berlutut di depannya dengan wajah pucat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sudahkah Anda memeriksanya?" Eliezer dan Hekiyu menyembah mereka, apa yang terjadi di wilayah bintang giok itu. Orang ini, bernama Chaknu, adalah ayah Eliezer, kepala keluarga Zir saat ini, dan basis kultivasinya tidak tinggi di seluruh wilayah jiwa bulan. Mengangkat ini, Chaknu memiliki ledakan sakit hati lagi. Beberapa hari yang lalu, putra saya yang berharga mengatakan bahwa dia telah membawa seseorang ke wilayah bintang giok untuk membalas dendam, tetapi dia tidak peduli dan membiarkannya. Tapi siapa tahu, api Eliezer dan orang-orang yang diabadikan tiba-tiba padam. Chaknu menggertakkan giginya, dan hatinya penuh dengan kebencian. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Eliezer akan membawa persembahan keluarganya dan membalas dendam pada keberadaan kecil di wilayah bintang giok, dan dia akan kehilangan nyawanya. Namun, Chaknu masih memiliki sedikit harapan di hatinya. Terkadang, ketika seorang pejuang tersesat ke alam rahasia atau ruang yang berbeda,
api kehidupan akan padam karena dia tidak dapat merasakan keberadaan prajurit itu. Jadi, dia segera mengirim yang terbaik di Mansion. Mengirim mata-mata pergi ke wilayah bintang giok untuk menyelidiki. Pada saat ini, pelayan itu memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, dan temperamen tuannya tidak pernah sangat baik. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menelan dan berkata, menurut penyelidikan bawahan, ada 90% kesempatan untuk tuan. Apakah dikalahkan oleh seseorang? Dikalahkan. Bertarung dengan kultivator bukanlah kompetisi olahraga. Dikalahkan berarti mati. Apa katamu? Caknu meraung marah, dan dia muncul di depan mata-mata dengan kilatan tubuhnya. Paksaan di seluruh tubuhnya meraung. Dia memegang mata-mata di tangannya dengan satu tangan, dan menatap dia dengan keras dengan mata merah. Dia berteriak, apakah kamu bercanda? Dia membawa 3 keberadaan alam perbaikan wilayah bintang giok. Wilayah bintang giok adalah area terlemah di alam ekstrateritorial. Terlebih lagi, kekuatan utama di wilayah bintang giok telah sibuk mengejar dan membunuh wanita misterius baru-baru ini, dan tidak mungkin untuk mengambil tindakan. Sekarang, katakan padaku, kenapa telah dikalahkan? Di bawah tekanan Caknu, tulang mata-mata itu patah. Ada bunyi suara klik, organ dalamnya pecah, dan itu sangat menyakitkan. Dia memuntahkan seteguk darah, matanya melotot, dan dia ingin meminta belas kasihan, tetapi dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Tepat ketika mata-mata itu akan mati, Caknu melepaskannya, tubuhnya tampak beberapa poin tua. Dia perlahan-lahan duduk kembali di kursi utama, ekspresinya muram, seolah-olah dia telah menghancurkan seluruh dunia. Dan tidak bisa tenang. Kemarahannya umum. Setelah waktu yang lama, Caknu mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya dan berkata, siapa yang melakukannya? Mata-mata itu berbaring di tanah, napasnya sekarat, tetapi dia masih bersikeras, menurut. Di antara mereka, ada orang bernama Alexis. Orang ini tampaknya memiliki identitas palsu, dari kota Senturi, sisanya kosong, dan dia memiliki gelar kejam. Alexis. Caknu tertawa. Kemarahan. Ada kebencian yang tak tertandingi di matanya dan berkata, aku ingin dia tahu apa itu benar-benar kejam. Sebarkan berita dan undang perilisan. Meskipun mata-mata itu terluka parah saat ini, dia mengubah wajahnya ketika dia mendengar nama itu, dan buru-buru berkata, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin meminta perilisan untuk mengatasi anak ini? Bahkan jika harganya mahal, keluarga Zir kita, dengan latar belakangnya juga sulit untuk ditanggung. Caknu meraung ketika dia mendengar kata-kata, untuk membalaskan dendam Eliezer, tidak peduli berapa harganya, saya akan benar-benar membunuh anak laki-laki bernama Alexis ini, Eliezer. Kamu adalah Alexis. Segera pergi ke perilisan untukku. Caknu tidak bodoh menjadi kepala keluarga. Meskipun dia tidak lemah, Caknu sangat jelas bahwa sebagai kultivator jiwa, dia telah mengangkat kepalanya dengan metode jahat demang, roh jahat, dapat menangani dirinya sendiri bahkan dengan jiwanya. Karena Alexis adalah orang yang dapat membunuh demang, sama sekali tidak ada cara baginya untuk membalas dendam dengan mudah. Tapi, senyum jahat tiba-tiba muncul di wajahnya. Jika perilisan diundang, semuanya akan berbeda. Anak dari wilayah bintang giok ini, tidak peduli seberapa jahatnya dia, tidak akan pernah bisa bertahan di tangan perilisan. Mata-mata itu tidak berani membangkang. Dia menguatkan tubuhnya dan berdiri dan berjalan menuju pintu. Gunung Lisan adalah gunung besar tidak jauh dari kota Kili. Gunung ini kaya akan energi spiritual, indah dalam pemandangan dan kaya dalam sumber daya seni bela diri. Ini mencakup area seluas puluhan ribu mil. Bahkan beberapa kekuatan yang lebih lemah dapat membangun gerbang gunung di sini tanpa masalah. Namun, hal yang aneh adalah bahwa gunung agung ini kosong, belum lagi kekuatan sekte, bahkan tidak ada satupun kultivator yang memasuki gunung untuk mengumpulkan sumber daya seni bela diri. Di puncak gunung, ada pondok jerami. Hanya ada satu orang yang tinggal di sana, dan itu adalah perilisan. Tidak ada yang tahu nama aslinya, tetapi karena perilisan telah tinggal di gunung-gunung lisan ini, tidak ada yang berani menginjakkan kaki di sini dengan mudah. Mengapa? Bagaimana mungkin tanah spiritual seperti gunung-gunung lisan kosong? Awalnya,
Gunung ini adalah gerbang sekte kuat di dekatnya, 8 gerbang kehilangan, tetapi karena Peri Lisan datang ke sini, gerbang kehilangan 8 yang dulunya kuat menguap dari dunia dalam semalam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu ada hubungannya dengan Peri Lisan. Setelah itu, Gunung Lisan telah berubah dari tanah harta karun Linsan asli menjadi bahaya tabu. Tetapi ada keberadaan yang begitu kuat di Gunung Lisan. Secara alami tidak mungkin bagi pusat kekuatan besar di dekat Gunung Lisan untuk duduk diam. Siapa yang ingin memiliki harimau di sisinya? Orang-orang ini datang untuk berkunjung bersama. Meskipun ada beberapa kota kecil di dekat Gunung Lisan, kekuatannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan seluruh wilayah Jiwa Bulan, tetapi para pemimpin dari beberapa kekuatan kecil, yang kuat, berkumpul bersama, juga kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Lihatlah kekuatannya. Semua orang berpikir bahwa keberadaan misterius yang memusnahkan sekte ini seharusnya tidak bisa tinggal di sana lagi, kan? Tapi, ternyata para pemimpin meninggalkan Gunung Lisan dalam aib, dan begitu mereka kembali ke kekuasaan mereka, mereka memerintahkan murid-murid mereka untuk tidak menginjakkan kaki di Gunung Lisan. Nama Peri Lisan juga telah tersebar luas sejak saat itu. Pada saat yang sama, ada aturan lain yang telah disebarkan. Aturan yang ditetapkan oleh Peri Lisan. Jika ada kekuatan di atas peringkat ke-7, datang ke Gunung Lisan, peri ini dapat menembak Anda di dalam lingkup kemampuan saya, tentu saja, itu harus membayar harga yang akan memuaskan saya. Bab 3631 Inisiatif. Berapa harga dari memuaskan keberadaan yang dapat menghancurkan kekuatan peringkat ke-7 alam perbaikan sesuka hati? Tentu, itu tidak akan ada basa-basi. Tapi semuanya. Secara harfiah. Seluruh keluarga, semua sumber daya seni bela diri, tabungan, properti, dan lainnya. Semua akan dimiliki oleh Peri Lisan setelah Peri Lisan mengambil tindakan. Dengan harga yang mengerikan, mereka yang awalnya ingin mengundang Peri Lisan untuk mengambil tindakan terhadap musuh mereka telah melepaskan pikiran mereka. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berjalan di gunung-gunung Lisan ini sampai hari ini. Satu orang berpakaian kostum pelayan, pria yang agak pucat, dengan ekspresi gugup di wajahnya, dengan cepat mendaki menuju puncak gunung. Alasan mengapa dia tidak terbang langsung ke puncak gunung adalah karena dia menunjukkan rasa hormat kepada Peri Lisan, dan kedua, dikatakan bahwa seluruh Gunung Lisan telah diselimuti formasi raksasa. Jika dia terbang ke sini dengan gegabah, dia mungkin akan mati. Dengan kekuatan satu orang, bisakah itu mengatur formasi yang mencakup seluruh gunung-gunung Lisan? Kengerian Peri Lisan ini bisa dibayangkan. Meskipun Gunung Lisan menjulang tinggi, pelayan ini hanya mata-mata keluarga Zir, tetapi dia juga makhluk suci, dan dia dengan cepat naik ke puncak gunung dengan kakinya. Sebelum mencapai pondok jerami, mata-mata itu tidak mengetuk pintu secara langsung, tetapi berlutut di depan pintu dan bersujud, "Peri, saya adalah pelayan keluarga Zir di kota Julao, dan kepala keluarga Zir, Caknu, ingin meminta Anda untuk mengambil tindakan." Setelah dia selesai berbicara, tidak ada jawaban. Seluruh Gunung Lisan terdiam beberapa saat, tetapi pelayan itu tetap menundukkan kepalanya dan tidak berani mengangkatnya. Setelah beberapa saat, pintu pondok jerami terbuka perlahan, dan suara dingin terdengar dari pintu, "Caknu. Apakah dia tidak tahu aturan yang ditetapkan oleh saya, kan?" Pelayan itu segera menjawab, "Tuan sangat jelas. Aturan Anda, setelah menyelesaikan masalah, semua yang ada di keluarga Zir akan menjadi milik peri." Langkah kaki terdengar dari pondok jerami, dan seorang wanita berpakaian putih polos dengan sosok bergelombang dan kabut menyelimuti tubuhnya muncul di depan pelayan. Orang ini adalah Peri Lisan yang misterius. Tubuhnya terasa seperti angin musim semi, tetapi jika seseorang melihat matanya dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa matanya sangat dingin. Itu semacam arogan, "Saya satu-satunya yang memperlakukan semua hal di dunia sebagai semut." Peri Lisan tersenyum dan berkata, "Bangunlah, karena itu masalahnya, aku akan pergi ke keluarga Zir bersamamu. Aku sedikit penasaran, apa yang membuat kepala keluarga Zir memintaku untuk membantunya. Benarkah dia menggunakan kekayaannya?"
Di gerbang kota Julao, dua sosok terbang ke bawah dan berjalan menuju gerbang. Keduanya adalah Alexis dan Kirana. Alexis tampak acuh tak acuh, matanya dingin, dan setelah memverifikasi identitasnya di gerbang kota, Alexis berkata kepada Kirana, "Kirana, kamu bisa mencari hotel untuk menginap dulu, dan aku akan datang setelah aku menghancurkan keluarga Zir." Kirana mengangguk dan tidak keberatan, bagaimanapun juga, dengan kekuatannya saat ini, tinggal di sisi Alexis tidak akan banyak membantu, tetapi mungkin menjadi beban bagi Alexis. Pada saat ini, seorang wanita di keluarga Zir dengan temperamen dingin dan tanda berwarna darah di alisnya sedang mencicipi teh roh, itu adalah Perilisan. Caknu, yang masih agung saat menghadapi para pelayan, duduk di sebelahnya dengan wajah marah, tetapi sekarang dia tersenyum ketika menghadapi Perilisan, meskipun dia sangat cemas dan ingin meminta Perilisan untuk membunuh Alexis. Tetapi sebelum tamunya selesai minum teh, Caknu tidak berani berbicara dan hanya bisa menahan diri. Akhirnya, Perilisan meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan ringan, "Patriark Zir, ada masalah apa? Anda bisa memberi tahu saya." Caknu sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan kesedihan di wajahnya, "Peri, beberapa hari yang lalu, anakku, Eliezer, membawa 3 anggota keluarga alam perbaikan ke wilayah Bintang Giok untuk menghadapi musuh, tetapi mereka tidak pernah kembali. Dikatakan bahwa pria bernama Alexis membunuh putraku, dan saya meminta bantuan Peri untuk membalas dendam." Ketika Perilisan mendengar kata-kata itu, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Oh, seorang prajurit dari wilayah Bintang Giok dapat membunuh 3 keberadaan alam perbaikan. Apakah Anda yakin Anda tidak salah?" Caknu mengangguk dan berkata, "Mata-mata yang saya kirim tidak akan pernah salah." Perilisan mendengar kata-kata itu, tetapi wajahnya terlihat bosan, jari-jarinya mengetuk meja dengan ringan, dan dia tetap diam. Baginya, berurusan dengan prajurit dari wilayah Bintang Giok benar-benar tidak memiliki banyak daya tarik. Wajah Caknu sedikit memucat ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak berani mengatakan lebih banyak, jadi dia hanya bisa menunggu Perilisan membuat keputusan. Pada saat ini, ekspresi mereka berdua berubah, melihat keluar pintu, niat membunuh yang mengejutkan tiba-tiba menyelimuti seluruh rumah keluarga Zir. Mata Caknu menyusut, siapa yang berani mengeluarkan niat membunuh di depan keluarga Zirku? Suara pria acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di telinga semua orang, "Caknu, kepala keluarga Zir, keluar dan temui aku dalam 3 tarikan napas." Orang yang berbicara tentu saja adalah Alexis. Pada saat ini, dia berdiri di gerbang keluarga Zir tanpa ekspresi. Meskipun dia ingin menghancurkan keluarga Zir, Alexis tidak bermaksud untuk membantai seluruh keluarga Zir. Selama kepala keluarga Zir terbunuh, keluarga Zir tidak akan dihancurkan. Dia telah menyelidiki keluarga Zir. Keluarga Zir adalah kekuatan yang sangat menakutkan di wilayah Bintang Giok, tetapi itu hanya kekuatan kecil di wilayah Jiwa Bulan. Kekuatan Patriark juga tidak jauh berbeda dengan kultivator jiwa sebelumnya. Dengan bantuan kartu trufnya, Alexis memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Terlebih lagi, dia memiliki Aurora. Aurora tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan sebuah suara samar keluar, "Meskipun tidak ingin peduli dengan urusan Anda, tetapi Anda datang ke wilayah Jiwa Bulan, saya masih memiliki permintaan dari Anda, jadi saya akan membantu Anda kali ini." Alexis tertegun, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aurora, ada apa?" Aurora tidak terus berbicara, dan kembali ke sikap dinginnya yang sebelumnya. Di aula, Perilisan tersenyum dingin dan berkata, "Patriark Zir, mari kita keluar dan melihat, saya sedikit penasaran, siapa orang ini, haha. Bagaimanapun juga, tidak ada yang melepaskan niat membunuh kepada saya selama ini. Sudah lama sekali. Hanya itu saja." Niat membunuh Alexis menyelimuti seluruh rumah keluarga Zir, secara alami termasuk Perilisan. Meskipun ini tidak ditujukan padanya, tetapi bagaimana dia bisa mentolerir keberadaan yang sangat membanggakan seperti Perilisan? Mendengar ini, Caknu juga tersenyum main-main. Tidak peduli siapa orang ini atau dendam macam apa yang dia miliki dengan keluarga Zir, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia terlalu pandai memilih hari.
Dia benar-benar akan menabrak tangan Peri Lisan. Saat berikutnya, keduanya melintas, dan mereka muncul di luar gerbang keluarga Zir. Saat dia melihat Alexis, Cagnu mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan menjadi ganas, matanya merah, dan urat biru melonjak di wajahnya. Jelas marah. Wajah Alexis, dia sangat akrab. Ini persis sama dengan potret yang dibawa kembali oleh mata-mata. Anak yang membunuh Eliezer benar-benar berinisiatif untuk dating pada keluarga Zir.